Jadi yang nama sejarah tetap sejarah. Walaupun itu hitam, tetap hitam. Makanya mari kita hidup di dunia ini, buatlah sejarah yang baik, buatlah sejarah yang putih, agar generasi penerus kita, agar semua orang mengenal kita dengan kebaikan. Bukan mengenal kita dengan keburukan, bukan mengenal kita dengan kebohongan, bukan mengenal kita dengan tipu daya muslihat, bukan mengenal kita dengan keangkuhan. Sejarah itu tidak bisa dihapus. Fakta, Umuna diusir dari desa kelahiran beliau. Alhamdulillah, dari sejak berdirinya sampai makin bertambah besar. Besarnya itu jangan kita lihat dari model dan mewahnya bangunan. Mari besarnya itu kita lihat dengan kebesaran hati pendirinya, kebesaran hati niat dari Umuna yang mendirikan pondok pesantren ini semata-mata demi menyelamatkan Nahdlatul Wathon, menyelamatkan murid-murid ayahanda beliau setelah beliau terusir dari desa kelahiran beliau, dari Pancor, yang juga lahir di Pancor Bermi. Beliau juga lahir di Pancor Bermi. Beliau terusir dari desa kelahiran beliau. Alhamdulillah, tapi adanya salah satu hikmah yang dia anggap adanya pondok pesantren Syekh Zainuddin, pengembangan madrasah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, walaupun diusir dari tanah kelahiran beliau itu hanya segelintir orang, hanya segelintir orang. Yang aslinya warga desa Pancor, tokoh-tokoh Pancor, semuanya sangat sayang kepada Umuna. Sesungguhnya, ya cuma ada personal, adanya segelintir orang yang ingin Umuna tidak tenang di desa kelahiran beliau. Akhirnya beliau meninggalkan desa kelahiran beliau, hijrah ke Kalijaga, dan alhamdulillah ada pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani. Ada yang merotes, yang mungkin setelah yang berbicara dianggap sebagai mengungkit masa lalu. Masa lalu itu adalah sejarah. Sejarah itu tidak boleh dilupakan. Bagaimana kita merayakan 17 Agustus? Bagaimana para pahlawan nasional berjuang melawan penjajah sehingga negara kita bisa merdeka? Bagaimana perjuangannya? Sejarah. Walaupun itu hitam, tetap hitam. Makanya mari kita hidup di dunia ini, buatlah sejarah yang baik, buatlah sejarah yang putih, agar generasi penerus kita, agar semua orang mengenal kita dengan kebaikan, bukan mengenal kita dengan keburukan, bukan mengenal kita dengan kebohongan, bukan mengenal kita dengan tipu daya muslihat, bukan mengenal kita dengan keangkuhan. Sejarah itu tidak bisa dihapus. Fakta, Umuna diusir dari desa kelahiran beliau. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Diusir oleh siapa, itu juga fakta. Saksi sejarah masih sangat banyak hidup. 99% saksi sejarah masih ada. Jadi janganlah kita terlalu beromong kosong, terlalu berambisi. Marilah kita katakan itu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sebuah kebenaran pada saatnya akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak tidur. Salah satu doa-doa yang dikabulkan adalah doa-doa orang yang dizolimi. Umuna termasuk orang yang dizolimi. Tiang juga termasuk orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi itu sangat makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan sebuah kezoliman yang kita buat sekecil apapun. Jangan kita lupakan apa yang telah kita ucapkan kepada orang. Jangan kita melupakan masa lalu. Tidak bisa masa lalu dilupakan. Apalagi masa lalu itu sangat sakit. Apalagi masa lalu itu sangat menyakitkan. Mari kita introspeksi diri. Yang terpenting itu kita introspeksi diri. Ya, jangan hanya ingin baik di mata orang, jangan hanya pencitraan di mata orang. Katakan, oh saya salah, saya minta maaf. Alangkah hebatnya orang yang berani mengakui kesalahannya.
itu adalah orang yang sangat gentle. Tapi orang yang tidak mengakui kesalahannya itu adalah seorang pengecut. Pengecut tidak ada tempatnya di dunia ini. Yang ada tempatnya di dunia ini orang yang berani mengakui kebenaran. Orang yang mengakui hak itu hak dan batil itu batil. Ya, jangan terlalu bermanis muka di depan masyarakat. Jangan membodohi masyarakat. Ya, masyarakat ini sudah pintar, masyarakat sudah bisa menilai. Saksi sejarah masih banyak, sangat banyak. Jadi mari kita memberi kebaikan untuk Nahdlatul Wathon, kita memberi kemajuan untuk Nahdlatul Wathon. Ya, tidak ada orang yang tidak mau baik, tidak ada orang yang mau melakukan kesalahan. Cuma setiap kesalahan itu bisa diperbaiki dengan mengakui kesalahannya. Bukan dengan bermanis muka terus di muka orang. Cukuplah sebuah lagu, sebuah syair yang Tiang karang pada hari kemarin itu sebagai renungan kita bagaimana berjuang di Nahdlatul Wathon.